Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan. Alhamdulillah kita bisa menyaksikan kembali channel saya yang insyaallah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam jalan kebenaran, keadilan dan kemaslahatan umat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya yang insyaallah selalu mengikuti petunjuk daripada beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk berbicara mengenai sebuah topik yang memiliki kedalaman, pemahaman dan peran yang sangat penting di dalam kajian hukum Islam, yaitu peran maqasidus syariah di dalam hukum Islam. Ayyuhal ikhwah, tema ini mungkin terasa berat bagi sebagian kita, namun saya yakin dengan pemahaman yang tepat kita akan melihat betapa besar pengaruh dan relevansinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, istilah maqasidus syariah mungkin masih terdengar asing oleh kita, tetapi sesungguhnya istilah ini sangat penting di dalam pembahasan fikih Islam. Maqasidus syariah berasal dari dua kata, yaitu maqasid dan yang kedua adalah syariah. Kata maqasid dalam bahasa Arab berarti tujuan, sedangkan syariah merujuk pada hukum atau jalan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Jadi secara sederhana maqasidus syariah artinya adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam di dalam mengatur kehidupan umat manusia. Nah, tujuan-tujuan tersebut sangat jelas dan diatur dengan sangat terperinci di dalam ajaran Islam. Ada 5 tujuan utama yang menjadi pokok di dalam maqasidus syariah. Yang pertama adalah memelihara agama atau hifdzuddin. Yang kedua memelihara jiwa, hifdzun nafas, dan yang ketiga memelihara akal, hifdzul aql. Yang keempat memelihara keturunan, hifdzun nasl, dan yang kelima memelihara harta, hifdzul mal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan belanjakanlah harta yang kamu miliki di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menunjukkan bahwa pemeliharaan terhadap diri sendiri dan harta merupakan bagian daripada tujuan syariah. 5 tujuan ini merupakan dasar yang sangat fundamental di dalam memahami dan melaksanakan hukum Islam. Setiap aturan yang ada di dalam syariah, baik itu dalam bentuk ibadah maupun dalam bentuk muamalah, pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kelima hal tersebut agar kehidupan umat Islam berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, maqasidus syariah sebagai sebuah konsep sangat penting di dalam membantu para fuqaha atau ahli fikih di dalam menetapkan suatu hukum. Terkadang suatu masalah hukum di dalam Islam tidak hanya bisa diputuskan dengan melihat teks secara langsung atau tafsir tekstual tanpa mempertimbangkan konteks atau tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut. Disinilah peran maqasidus syariah sangatlah vital, yaitu untuk memberikan panduan yang lebih dalam tentang apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh setiap hukum yang ditetapkan oleh Islam. Sebagai contoh,
marilah kita lihat di dalam masalah zakat. Dalam sebuah ayat Al-Quran disebutkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka karena doa kamu itu memberi ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jika kita hanya memahami ayat ini secara tekstual, maka kita mungkin akan berpendapat bahawa zakat harus diambil dalam bentuk barang ataupun hasil bumi seperti padi dari seorang petani atau hasil dagangan dari seorang pedagang. Namun ayuhal ikhwah, di dalam memahami maqasid syariah, kita bisa sampai pada pemahaman bahawa zakat bisa diambil dalam bentuk uang, bukan hanya sekedar barang, agar lebih praktis dan bisa lebih mudah dimanfaatkan oleh orang yang berhak. Selain itu, maqasid syariah juga dapat membantu di dalam konteks permasalahan sosial ekonomi yang lebih kompleks lagi. Sebagai contoh, di dalam beberapa kasus Rasulullah SAW pernah menanggapi permintaan sahabat untuk menetapkan harga barang yang melambung tinggi di pasar. Rasulullah SAW menolak untuk menetapkan harga, namun jika kita mentelaahnya dengan pendekatan maqasid syariah, kita bisa memahami bahawa di dalam konteks ekonomi modern, pengaturan harga untuk barang-barang pokok bisa menjadi hal yang sangat amat penting agar tidak merugikan masyarakat banyak. Nah, para ulama juga telah membagi maslahah atau maslahat di dalam maqasid syariah menjadi beberapa kategori. Ada 3 jenis maslahah yang dikenal di dalam fikih Islam, yaitu maslahah mu'tabarah atau maslahah yang diakui oleh syariah. Yang kedua, maslahah mulghah, maslahah yang ditolak oleh syariah. Dan yang ketiga, maslahah mursalah, maslahah yang tidak secara tegas diakui ataupun ditolak oleh syariah. Adapun maslahah mu'tabarah adalah jenis maslahah yang sudah diakui dan diterima oleh syariat, misalnya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Semua hal ini adalah tujuan utama syariat yang harus dijaga dan dipelihara. Dan maslahah mulghah di sisi lain adalah maslahah yang meskipun tampak baik bagi manusia, namun tidak sesuai dengan prinsip syariah, sehingga harus ditolak adanya. Misalnya di dalam hal berlebihan di dalam beribadah, ataupun dalam hal menganggap suatu perkara sebagai syariah padahal itu bukan bagian dari ajaran Islam. Sedangkan maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak secara tegas disebutkan di dalam teks-teks syariah, namun tidak juga dilarang oleh syariah. Dalam hal ini, para fuqaha akan mempertimbangkan apakah maslahah tersebut memberikan manfaat besar bagi umat tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar di dalam Islam. Ayol ikhwah, penting untuk dicatat bahawa penggunaan maqasid syariah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, pada Muktamar NU di Makassar pada tahun 2010, ada pergeseran pandangan dalam pemahaman usulul fiqh. Sebelumnya, ada kecenderungan untuk selalu mengedepankan pemahaman yang tekstual terhadap teks-teks agama. Tetapi kini semakin banyak pembahasan-pembahasan yang lebih memperhatikan konteks dan melihat kondisi ataupun kebutuhan masyarakat. Misalnya di dalam permasalahan pengendalian harga barang-barang kebutuhan pokok. Pada masa Nabi,
Pengendalian harga memang tidak dilakukan, namun dengan pertimbangan maqasidus syariah dan kebutuhan umat saat ini, pengendalian harga untuk barang-barang pokok menjadi sangat amat penting agar tidak terjadi ketidakadilan ataupun kerugian bagi masyarakat banyak. Demikian pula di dalam berbagai masalah lainnya seperti masalah sosial, ekonomi ataupun hukum, maqasidus syariah dapat memberikan pencerahan dalam menetapkan hukum yang tidak hanya mengedepankan kepentingan individu tetapi juga kepentingan bersama, yaitu maslahat umat secara keseluruhan. Ayol ikhwah, namun kita juga harus berhati-hati dalam menerapkan maqasidus syariah. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya kelompok-kelompok yang mencoba untuk mentafsirkan maqasidus syariah tanpa memperhatikan prinsip yang lebih luas dari syariat Islam, atau bahkan mengabaikan teks-teks dasar seperti Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, penerapan maqasidus syariah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menyeleweng dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, sebagai contoh yang dijelaskan oleh Kiai Arwani Faisal di dalam diskusi sebelumnya, salah satu tantangan di dalam penerapan maqasidus syariah adalah ketika ada perbedaan pendapat di dalam sebuah masalah hukum. Misalnya dalam kasus hukum keluarga terkait dengan suami yang pergi lama tanpa ada kabar dan kemudian istrinya lalu menikah lagi. Nah, ketika suami pertama kembali, siapa yang berhak menjadi suami yang sah? Nah, di dalam kasus seperti ini, penerapan maqasidus syariah menjadi sangat amat penting. Karena kita harus melihat maslahah yang lebih besar dari semua pihak, baik bagi si istri, suami pertama, maupun suami kedua. Hal ini, ayuhal ikhwah, mengingatkan kita akan prinsip yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang di dalam banyak hadis beliau selalu mengutamakan maslahat umat di dalam menetapkan suatu hukum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La darara wa la dirara." Tidak boleh ada mudarat dan tidak boleh saling mendatangkan mudarat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap pengambilan keputusan hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah sosial dan keluarga, kita harus memastikan bahwa keputusan tersebut tidak merugikan salah satu pihak. Di dalam hal ini, maqasidus syariah akan membimbing kita untuk mencapai keputusan yang lebih bijaksana dan mengutamakan kemaslahatan bagi umat secara keseluruhan. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, penting bagi kita untuk selalu menyeimbangkan teks syariah dengan realitas sosial yang ada. Maqasidus syariah mengharuskan kita untuk memahami dan menerapkan hukum Islam di dalam konteks suatu zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar di dalam ajaran Islam. Dalam hal ini, kita harus ingat bahwa hukum Islam bukanlah suatu hal yang kaku. Sebagai contoh di dalam Al-Quranul Karim, di dalam suratul Maidah ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubda lakum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang jika diterangkan kepada kalian akan menyusahkan kalian, dan jika kalian bertanya tentangnya di waktu Al-Quran diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kalian. Ayat Quran Suratul Maidah ayat 101. Ayat ini mengingatkan kita bahawa di dalam berbagai permasalahan kehidupan kita harus senantiasa bijak di dalam memahami teks-teks agama.
Tidak semua hal harus dijawab dengan cara yang tekstual ataupun dengan kaku. Dalam beberapa hal ada kebutuhan untuk melihat konteks dan situasi yang ada. Oleh karena itu, maqasidus syariah memberikan ruang bagi kita untuk berfikir lebih jauh dan membuat keputusan yang lebih bijaksana di dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupan kita. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penerapan maqasidus syariah juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keadilan di dalam setiap aspek kehidupan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Keadilan ayyuhal ikhwah adalah nilai yang sangat fundamental di dalam syariah Islam, dan maqasidus syariah menuntut kita untuk menjadikannya sebagai landasan dalam setiap keputusan yang kita buat. Keputusan yang berdasarkan pada maqasidus syariah harus selalu memperhatikan maslahat umum, bukan berdasarkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Maqasidus syariah mengharuskan kita juga untuk memilih keputusan yang memberikan manfaat terbesar bagi umat tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati di dalam memahami dan menerapkan maqasidus syariah agar tidak terjebak di dalam penafsiran yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sementara pihak lainnya dirugikan. Dalam menjalani kehidupan ini, kita sebagai umat Islam harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Maqasidus syariah adalah konsep yang sangat penting di dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Karenanya lah dia membantu kita untuk lebih mendalami lagi tujuan-tujuan daripada syariat Islam, yang pada akhirnya bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta umat. Dalam menetapkan maqasidus syariah, kita tidak hanya akan memperdalam pemahaman kita tentang hukum Islam, tetapi juga akan lebih bijaksana di dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang semakin kompleks. Dan juga kita harus selalu ingat bahawa setiap keputusan yang kita ambil harus memberikan kemaslahatan bagi umat dan tidak merugikan pihak manapun. Akhir kata, marilah kita terus berusaha untuk memahami dan mengamalkan syariat Islam dengan penuh keikhlasan, dengan senantiasa menjadikan maqasidus syariah sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar dan kekuatan untuk menjalankan ajaran-ajarannya dengan sebaik-baiknya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.